Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dede Ilamsa. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membaca salah satu alat ukur mekanik presisi yaitu mikrometer. Bagi kawan-kawan yang tidak memiliki mikrometernya, kawan-kawan bisa menggunakan virtual mikrometer dengan cara mengunjungi website ini ya. Nanti websitenya akan saya sertakan di deskripsi video. Ya, jadi di website tersebut kawan-kawan juga bisa mendownload mikrometernya. Jadi kawan-kawan bisa belajar sendiri di rumah. Ya, belajar dan berlatih membaca mikrometer. Nah, sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer juga memiliki skala utama dan skala nonius. Ya. Seperti ini, 0, 5, 10 dan seterusnya. Angka 0, 5, 10, 15, 20 sampai 25 ini ya. Ini merupakan nilai skala utama atas. Saya bilang skala utama atas. Ya, jadi dari 0 ke 5 ada 5 garis. Masing-masing garis bernilai 1 mm. 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga 5 ke 10 ada 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Maka satu garis nilainya 1 mili. Nah, inilah skala utama bagian atas. Kemudian ada skala utama bagian bawah. Nah, skala utama bagian bawah ini menunjukkan nilai setengah. Apabila saya contohkan seperti ini. Nah, dari 0 ke 1, kalau dia sudah melewati seperti ini, maka nilainya 1, ya kan? Karena garis tengahnya sudah melewati sini. Terkecuali apabila satunya belum kelihatan, namun skala putar ini atau skala noniusnya, maaf, seperti ini. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka nilai setengah ini berlaku. Ya, karena angka 1 milinya belum kelihatan dan sudah melewati setengah garis dari sini. Maka nilai setengahnya pada skala utama bagian bawah berlaku. Kalau tadi seperti ini, maka nilai setengah yang di sini tidak berlaku, berlakunya 1 mili. Karena sudah lewat dari 1 mili. Ya, jadi itu ya penjelasan skala utama bagian bawah. Kemudian ada namanya skala nonius atau skala putar. Jadi skala nonius ini terdiri dari 0, 0 sampai lagi balik ke 0 lagi ya. Ya, ini menunjukkan nilai skala putar atau skala nonius. Ketelitian dari mikrometer ini adalah 0,01 dan range ukur atau jangkauan ukur 0 sampai 25 mm. Artinya mikrometer ini hanya bisa menggunakan sampai batas maksimal 25 mm. Lalu bagaimana kita mau mengukur benda dengan diameter ukur itu sekitar 30 mm. Nah, kita harus menggunakan mikrometer di atas ini. Artinya ada lagi nanti mikrometer yang memiliki ukuran 25 sampai 50 mm dan seterusnya. Jadi kita harus menyesuaikan range ukur mikrometer. Itu merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan mikrometer. Nah, jadi untuk menentukan nilai skala utama, kita perhatikan garis mana yang berhimpit dengan skala putar ini. Kita contoh misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka nilai skala utama kita perhatikan mana yang berhimpit dengan skala putar. Di sini kan 10, setiap garis nilainya 1 mili. 10, 11, 12, 13. Maka nilai skala utamanya 13. Kalau seperti ini. 10, 11. Maka nilai skala utamanya 11. Skala utama bagian atas 11. Ya. Lalu kapan kita gunakan skala utama bagian bawah? Nah, kalau seperti ini tadi kasusnya, maka skala utama tetap 11 dan skala bawahnya 0. Skala utama bagian bawahnya 0. Namun kalau seperti ini posisinya, nah 10, 11. 11 ke 12 ada setengah garis dan garisnya kelihatan. Maka 11 ditambah 0,5 karena garis tengahnya kelihatan. Garis skala utama bawahnya kelihatan. Yang ini. Dari 11 ke 12 ada setengah garis dan kelihatan garisnya. Maka ini berlaku nilai 0,5 pada skala utama bagian bawah.
Ya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana kita menentukan nilai skala nonius? Nah, kita perhatikan di sini ada garis tengah gini ya. Garis. Kita perhatikan yang mana segaris atau sejajar atau melewati garis yang ini. Sebagai contoh, ini angka 10, 11, 12, 13 batas ini. Maka 13 garis. 13 garis inilah nilai skala nonius. Tinggal kita kalikan dengan ketelitian. 13 kali 0,01. Maka nilai skala nonius 0,13. Atau seperti ini. Nah, kalau seperti ini. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 garis. Untuk skala nonius. Maka nilai skala nonius kita kalikan dengan ketelitian. Kalikan dengan 0,01 maka 0,25 nilai skala noniusnya. Jadi seperti itu ya untuk menentukan nilai skala utama dan skala nonius. Baik, langsung saja coba kita latihan cara membaca alat ukur ya. Alat ukur mikrometer ini. Nah, jadi di sini juga ada fitur untuk melihat jawaban. Nah, jadi kawan-kawan bisa mengecek atau mengkoreksi jawaban yang kawan-kawan buat sekalian. Ya, bisa kalian cek seperti ini. Karena kita mau belajar, kita hidden dulu ya jawabannya. Contoh yang pertama. Misalkan saya atur posisinya di sini. Oke, kalau di sini nilai skala utamanya ada berapa? Ya. 0, 5, 10, 15, 16. Maka nilai skala utamanya 16. Kita perhatikan nilai skala utama bagian bawah. Dari 16 ke 17 ada garis tengah. Garis tengahnya sudah kelihatan belum? Belum ya, garis tengahnya tidak kelihatan. Maka skala utamanya 0. Ya, belum berlaku 0,5-nya. 0 karena tidak kelihatan garis tengahnya. Nah, tinggal kita cari nilai skala nonius. Nilai skala nonius kita perhatikan 35, 36, 37, 35, 36, 37, 38. Ada 38 garis. Ya. Jadi 38 garis ini kita kalikan dengan ketelitian. 38 dikali 0,01 sama dengan 0,38. Maka nilai skala nonius 0,38. Jadi hasilnya tinggal kita jumlahkan. Skala utama ditambah dengan skala nonius. Ya. Tadi skala utamanya 16, skala noniusnya 0,38, maka hasil pembacaannya 16,38. Ya, untuk mengecek benar tidaknya, jawaban kita tinggal kita klik yang gambar mata ini. Nah, jawabannya 16,38. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan saya buat posisinya seperti ini. Oke. Pertama, kita tentukan dulu nilai skala utama. 10, 15, 16, 17. Skala utama bagian atas 17. Ya, nilai skala utama bagian atas 17. Nah, kita tentukan nilai skala utama bagian bawah. Nah, ini kelihatan dari 17 ke 18. Ada setengah garisnya ini ya. Dan setengah garisnya kelihatan. Maka nilai skala utama bagian bawah 0,5. 17 tambah 0,5, 17,5. Nilai skala utama 17,5. Sekarang kita tentukan, oh maaf ini kelihatan ya. Maaf, kita tentukan nilai skala noniusnya. 10, 11, 12. Ada 12 garis. Tinggal kita kalikan dengan ketelitiannya. 12 dikali dengan 0,01. 0,12 ya kan? Jadi tinggal kita jumlahkan saja. 17,5 ditambah dengan 0,12. Maka hasilnya 17,62. Untuk mengecek benar atau tidak, kita lihat. Nah, 17,62. Ya, jadi seperti itu ya cara membaca alat ukur mikrometer ini. Jadi kawan-kawan bisa mendownloadnya saja agar mudah dalam memahami dan mempelajarinya. Ya, jadi itu sajalah yang bisa saya bagikan ya. Semoga bermanfaat. Nah, jika terdapat kekeliruan pada video saya mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.